Hey hey hey. Gue Farah Nur Sabrina. Aku Rosi. Nama gue Ervia Febriani. Gue Astrid. Aku Ina. Nama aku Elizabeth Fania Pratami, biasa disapa Fania. Oke, pendapat gue tentang statement woman support woman is bullshit. Menurut gue, kalau gue pribadi sih enggak ya, itu enggak bullshit sih kalau buat gue pribadi. Cuman pada kenyataannya memang masih banyak yang kurang aware sama perasaan-perasaan wanita lainnya gitu kalau kita berkomentar seenaknya. Tapi kalau kita belajar mengedukasi diri kita untuk lebih aware sama apa yang akan kita ucapkan atau sama apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, ya woman support woman, it's not bullshit. Jadi kita harus nggak kepada wanita aja sih, kepada semua orang sebenarnya kita harus memikirkan apa yang akan kita ucapkan. Apakah ada efek baiknya untuk kita, untuk dia yang kita kasih tahu itu. Kalau nggak ada, ya ngapain kita ucapin, kayak gitu aja sih. Dari pernyataan woman support woman is bullshit, sebenarnya dari saya sendiri itu nggak setuju dan berharap semoga tidak lagi terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Walaupun pada kenyataannya memang ada aja gitu ya orang-orang yang mungkin sirik atau nggak suka dengan kita atau ingin mengekspresikan tentang orang lain tapi dengan cara-cara yang tidak tepat gitu dan akhirnya merugikan orang lain. Nah itu sih yang disayangkan ya. Jadi dari pandangan saya mungkin woman support woman is bullshit itu timbul karena kemarahan, rasa emosi yang meledak gitu, karena kok ada aja sih yang masih body shaming, yang masih suka ngebully, jadi akhirnya muncullah sebuah ketidakpuasan gitu dan ini mah bullshit banget kalau dibilang woman support woman gitu. Padahal kenyataannya kalau kita peka lagi, kita lihat di sekeliling kita pasti ada kok orang-orang yang selalu support kita, yang mau dukung kita dan menerima kelebihan dan kelemahan kita gitu. Dan itu woman support woman beneran ada gitu. Dan dari saya juga, saya mengalami hal itu. Jadi saya tidak setuju kalau woman support woman is bullshit. Woman support woman is not bullshit gitu. Maksudnya kita sebagai perempuan harusnya saling mendukung antar perempuan gitu. Karena maksudnya ya mungkin memang kita sebagai perempuan nggak mudah sih, karena kita memiliki ego tinggi, memiliki jiwa kompetisi tinggi, punya iri yang tinggi gitu. Maksudnya kayak kita melihat keberhasilan orang lain dan sebagainya, kita jadi iri dan sebagainya gitu. Maksudnya memang nggak mudah, tapi it's not bullshit gitu. Kita sebagai manusia, sebagai seorang perempuan harusnya bisa mendukung satu perempuan dan lainnya gitu. Gini, misal kayak banyak yang berkuar-kuar mengenai kesetaraan gender gitu, antara perempuan dan laki-laki. Tapi pada kenyataannya adalah perempuan sendiri yang merundung perempuan gitu. Maksudnya percuma kita berkuar-kuar tentang kesetaraan gender, tapi kita sebagai perempuan itu malah menjatuhkan perempuan yang lain gitu sih kalau aku. Oke, apakah gue setuju dengan pernyataan woman support woman is bullshit? Gue ada di posisi netral. Kenapa? Karena kadang gue juga menyadari kalau gue masih suka keceplosan, mencela orang gitu. Tapi di satu sisi juga gue berusaha untuk tidak mengatakan itu gitu. Kalau misalnya pada saat gue aware dengan situasinya, gue akan berusaha coba deh gitu, jangan ngomong dulu atau gue udah tahu nih karakter orangnya gitu, gue berusaha kayaknya jangan ngomongin ke arah situ deh, karena pasti dia akan tersinggung gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya lagi bercanda-bercanda, lagi hahe, kadang emang suka keceplosan gitu. Cuman setelah keceplosan, gue bisa lihat responnya dia berbeda, ekspresinya dia berbeda, gue juga akan berpikir kayaknya gue ada salah ngomong deh gitu kan. Tapi ya itulah ya, kalau gue ada di posisi netral. Aku pribadi tidak setuju dengan statement itu. Aku merasa perempuan itu makhluk yang paling sering menggunakan perasaan daripada logika. It's not bullshit if there is a woman support another woman. Malahan aku rasa lebih banyak perempuan yang bisa menghargai dan mengerti perasaan perempuan lain gitu. Menurut aku, hal yang biasanya menjadi pemicu
adanya kata-kata bullshit itu mungkin dari cara menyampaikan supportnya itu, atau dari cara dia berbicara gitu. Mungkin nadanya yang kurang enak, atau kata-kata yang dipakai kurang cocok gitu, yang tadinya niatnya untuk mensupport karena nadanya nggak enak atau kata-kata yang dipakai itu kurang tepat, jadi jatuhnya malah menjudge gitu loh. Begini, biasanya perempuan kita deh gitu ya mencari teman dekat atau sahabat yang akrab sama kita untuk menceritakan diri kita atau ketidaknyamanan kita tentang diri kita gitu. At least sama perempuan lain yang bukan teman dekat atau sahabat mungkin, tapi dia tahu kalau perempuan ini bisa mendengarkan dia, bahkan menanggapi ceritanya itu dengan baik gitu. Dan biasanya kalau tujuan kita itu emang untuk mencari support, pasti kan kita mendatangi orang yang kita rasa mampu untuk memberikan support dengan baik untuk kita gitu. Masalah yang dihadapi sama kaum perempuan itu aku rasa mostly itu sama, dia tuh insecure sama badannya, dengan keadaan tubuhnya gitu. Mungkin dia merasa badannya kurang begini, mukanya kurang begini, hidungnya, matanya gitu. Nah, jadi kalau dari aku untuk menanggapi statement seperti ini, mungkin kitanya sendiri harus mencari orang yang lebih tepat gitu untuk menceritakan diri kita atau ketidaknyamanan diri kita gitu. Kalau ditanya setuju dengan pernyataan itu, ya enggak lah ya, tidak setuju, karena nggak seperti itu gitu. Karena woman support woman is true, it's a must, and then it's our responsibility gitu ya kan. Jangan karena segelintir keadaan, jangan karena segelintir case atau sesuatu yang viral itu jadi ada statement itu gitu ya. Jadi balik lagi, kita perlu saling mendukung. Sebenarnya sih gak hanya woman support woman, woman is support all human gitu. Karena wanita itu justru harus jadi teladan, wanita itu harus jadi panutan, seperti itu, baik dari perkataan maupun perbuatan gitu. Jadi kalau dibilang woman support woman is bullshit, enggak lah ya. Woman harus, kita harus mendukung, kita harus support, dan harus memberikan. Oke, kalau seandainya gue ada di posisi dimana gue dikomentarin yang bikin gue insecure sih, hal yang pertama gue lakuin adalah gue ngomong baik-baik sama orang yang komentarin gue itu, karena kan belum tentu juga maksudnya dia negatif ke gue, cuman gue yang nerimanya kurang baik karena ya baper aja. Ya itu dia kan, makanya perasaan orang kan kita nggak ada yang tahu, baper aja gitu ya. Gue bakalan ungkapin sih kayak, kok lo kayak gitu sih gitu. Emang segitu, waktu itu gue ada di komentarin masalah jerawat. Emang segitu ininya ya jerawat gue sampai lu udah jarang ketemu gue, lu bela-belain DM gue, bukannya nanya kabar atau sapa apaan tentang good news atau apa, malah komentarin jerawat gue yang juga cuman, lu lagi jerawatan ya sekarang? Ya kan gue bikin video lo udah lihat gitu kan, gue jerawatan gitu, kenapa harus ditanya lagi gitu. Ya gue sampein aja sih apa yang ada di pikiran gue ke teman gue itu baik-baik. Ya untungnya sih teman gue itu juga ngerti sih akhirnya. Gue nggak butuh dia minta maaf sih, cuman kayak butuh dia ngerti. Ya akhirnya kita sama-sama ngerti. Ya udah, no hard feeling gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan memang kita ngerasa terbuli atau terintimidasi, diomongin aja baik-baik. Karena pikiran orang tuh kadang-kadang berbeda dan niat orang juga kadang-kadang beda-beda. Jadi kita nggak bisa nih berpikir kayak
oh dia berarti maksudnya ngatain gue. Lebih baik kita ngomongin dulu, jadi biar ada kesepahaman di situ, kayak gitu sih. Ya kalau ada sesama gender yang menyepelekan atau memandang saya sebelah mata, pada dasarnya sih sebenarnya ya udah it's okay banget gitu, nggak apa-apa, nggak ambil pusing karena itu adalah hak mereka juga, penilaian mereka terhadap saya, jadi it's okay gitu. Tapi dilihat lagi itu parah banget nggak, sampai menyinggung perasaan nggak, sampai menjatuhkan saya, harga diri saya sampai dijatuhkan nggak gitu. Kalau misalkan sampai parah banget di luar kewajaran ya saya juga perlu bertindak gitu. Saya harus berani merespon juga, saya tanyakan baik-baik, saya ajak komunikasi secara asertif, kenapa, saya salahnya di mana gitu kan. Karena hal itu juga bisa menjadi feedback buat saya, masukan, kritik, saran gitu. Itu kan bisa menjadi improvement, itu bisa menjadi hal yang kita ambil supaya diri kita semakin baik lagi. Mungkin aja ada hal-hal yang kita nggak sadar kalau itu tuh ternyata nggak disukain orang, itu merugikan orang. Mungkin kita selama ini nggak sadar dan akhirnya ketika kita mendapat masukan ya kita terima aja. Tapi kalau ternyata itu nggak sesuai dengan diri kita, ya udah abaikan aja, nggak usah ambil pusing gitu. Kita jelasin aja, enggak kok nggak gitu. Mungkin mereka yang belum kenal diri saya secara mendalam. Nah, kadang kita memang nggak bisa semudah itu ya untuk menerima bahwa ada orang yang meremehkan atau menjelekan kita. Memang nggak mudah gitu. Nah itu pintar-pintarnya saya itu bersikap. Pada kenyataannya mengontrol diri itu sangat sulit sekali. Kadang memang kita terpancing kayak pengen marah gitu. Kenapa sih gue diginiin gitu kan? Nah, yaitu sebagai bentuk pendewasaan diri juga sih, supaya saya juga bisa mengontrol emosi, mengontrol diri, lebih bijaksana. Jangan sampai kita ikut-ikutan kayak mereka. Sama aja dong, apa bedanya kita sama mereka gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita kontrol diri kita supaya nggak ikut membalas apa yang mereka lakukan, gak usah ikut-ikut ngeremehin mereka juga gitu kan. Jadi ya udah doain aja semoga mereka sadar gitu. Nah di satu sisi kalau misalkan ada orang yang memandang saya sebelah mata dan itu ternyata nggak sesuai nih dengan diri saya, ya udah saya biarin aja dan saya tunjukin aja dengan karya, dengan prestasi, dengan hal-hal positif yang bisa saya lakukan. Nanti orangnya juga sadar sendiri, biar waktu yang menjawabnya. Wah, aku akan langsung enggak sih, enggak. Kebetulan sih, ya nggak kebetulan, cuman di lingkunganku yang sekarang itu maksudnya udah ada kesadaran untuk nggak saling menjatuhkan sesama perempuan yang lain gitu. Maksudnya lebih saling mendukung dan sebagainya gitu. Kalau yang aku rasakan sekarang ya, bersyukur sih di lingkungan yang positif gitu. Cuman kalau misalnya seandainya itu terjadi pada aku gitu, maksudnya ya pasti kita tanyain lah ya, maksudnya kenapa dia bisa gitu. Maksudnya mungkin orang lain bisa seperti itu ke kita, itu pasti kan ada something wrong di kitanya gitu loh. Maksudnya ya di sisi lain kita juga harus introspeksi kenapa mungkin cewek lain meremehkan kita dan sebagainya gitu. Di luar kita mau menanyain ke dia langsung dan sebagainya gitu sih kalau aku misal terjadi ya. Oke, terus bagaimana posisi gue gitu? Kalau gue ada di posisi orang yang diremehkan dengan sesama gender sih, gue akan lebih diem aja sih gitu. Menerima itu tuh dengan cara diem itu dalam arti ketika gue nggak suka sih gitu. Meskipun gue suka juga, gue juga bukan cenderung bilang saya thanks. Tapi ketika gue diremehkan, yang namanya diremehkan dipandang sebelah mata itu kan kita nggak suka ya. Gue sih akan lebih menerimanya dengan diem aja. Terus gue meregulasi emosi gue sendiri gitu dengan diem gitu. Bagaimana menyikapinya ketika gue dipandang sebelah mata itu, kalau memang gue mau melakukan gitu apa yang, maksudnya kan kadang pandangan remeh itu kan mungkin jadi kritikan buat gue atau jadi saran buat gue. Kalau mereka mau melakukan kalau gue mau melakukan kritikan atau saran dari mereka itu, gue akan melakukannya juga dengan diem gitu. Diem gue melakukan itu bukan secara frontal mata gue menunjukkan ini loh gue melakukan perbaikan apa yang sudah lu saranin ke gue atau apa yang lu kritikin gue, tapi kayak ya let's see aja gue bisa nggak nih gitu, gue bisa nggak melakukan apa yang lu sarankan, apa yang lu kritikin gitu. Karena balik lagi semua ke nyamannya gue untuk melakukan itu atau enggak, seperti itu.
kalau ada yang meremehkan atau memandang aku sebelah mata, hal pertama yang aku lakukan malah aku introspeksi diri dulu. Aku mencari waktu sendiri untuk berpikir apakah yang mereka bilang tentang diri aku itu benar atau enggak gitu. Kalaupun benar dan masih bisa aku perbaiki atau dibikin bagus lah gitu, aku akan cari cara bagaimana memperbaiki atau membuat lebih baik hal tersebut. Misalnya orang bilang kulit aku kusam atau rambut aku bau atau badan aku bagaimana lah gitu. Kalau memang ada cara yang praktis gitu untuk aku membuat itu lebih baik, aku akan lakukan cara itu gitu. Tapi kalau misalnya aku sudah mengetahui itu sebagai keterbatasan diri aku, ya aku akan terima itu dan aku tutupi itu dengan menonjolkan hal-hal yang lain yang bisa aku banggakan gitu. Jadi aku percaya Tuhan itu tidak akan membuat kita sampai seburuk rupa itu, sampai nggak ada satu pun kelebihan yang bisa kita banggakan. Pasti ada kelebihan dari diri kita yang bisa kita banggakan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita itu gitu. Nah jadi daripada kita fokus sama kekurangan kita, lebih baik kita mencari kelebihan kita dan fokus di situ supaya nggak ada lagi orang yang bisa meremehkan kita atau memandang kita sebelah mata. Biasanya itu orang yang nggak pede sama dirinya dia sendiri itu akan mudah sekali meremehkan orang lain atau memandang orang lain sebelah mata gitu. Jadi mereka kayak meremehkan orang lain juga supaya sama nggak pedenya kayak dirinya itu gitu. Jadi love yourself. Jika saya di posisi seperti itu, nggak bisa dipungkiri, pasti sedih, pasti juga down, pasti juga marah. Tapi balik lagi, being positif. Jadi positif itu penting. Artinya gini, kalau kita misalkan diremehkan ya, misalnya kita diejek gitu, Trit, kok lo gendut banget sih gitu, kok lo sekarang gendutan ya, banyak banget guys seperti itu ya teman-teman. Balik lagi, jadikan itu pertanyaan yang positif untuk diri kita. Misalkan gini, Trit, kok lo gendutan banget ya, kok badan lo gendut ya gitu. Terus jadikan pertanyaan itu sebagai alasan kita untuk berkaca, kenapa sih si ini ngomong gue gendut, emang kenapa ya gitu, apa yang salah dengan tubuh gue gitu. Bukan jadi defense gitu. Jadi banyak orang yang dibilang lo gendutan ya, terus dia defense, kenapa kalau gue gendut, nah gitu. Malah pertanyaannya seperti itu, tapi bukannya kok gendutan ya, kenapa yang gue gendut. Nah balik lagi, kenapa yang gue gendut, nah lo ngaca deh tuh, misalnya kayak gue misalnya Trit gendutan deh, terus gue ngaca, oh iya kenapa si A ini ngomong gue gendut, ternyata karena emang perut gue kayak buncit gitu. Jadi jadikan itu alasan kita untuk berkaca gitu. Pesan gue buat para perempuan untuk agar tidak terkesan mengintimidasi perempuan lainnya, kalau kita mau komentarin nih teman kita ataupun orang lain, ya ada baiknya secara baik-baik. Kalau perlu kita kasih saran untuk mereka tampil lebih baik. Apalagi kalau kita mau mengomentari fisik seseorang ya, karena kan fisik itu sensitif banget apalagi buat para wanita, para cewek. Dan ya gitu sih, belajar untuk mencoba memahami perasaan orang lain, menempatkan diri kita di diri orang lain memang kadang sulit sih, tapi ya kita harus sama-sama belajar untuk
peduli akan perasaan orang lain, karena kan kita diciptakan berbeda-beda, nggak semuanya harus selalu sepemikiran sama kita gitu. Ada baiknya kita pikirkan lagi apa yang mau kita komentarin, apakah itu ada efek positifnya atau tidak kepada orang yang akan kita kasih tahu nih, atau kalau nggak ada ya udah kita simpan di diri kita sendiri. Itu sih pesan dari aku. Semoga kedepannya kita semua para wanita di Indonesia ataupun di seluruh dunia bisa lebih aware, bisa percaya sama diri kita sendiri, lebih pede, lebih nggak insecure lagi. Terus juga kita semua wanita bisa saling support satu sama lain. Untuk perempuan di Indonesia dan sebenarnya siapa aja semuanya penghuni bumi ini, semoga kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling mengisi dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Karena coba bayangin deh betapa indahnya dan nyamannya hidup di dunia jika kita bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling support. Itu kayaknya hidup akan lebih bahagia ya kalau lingkungan di sekitar kita tuh juga positif gitu. Nah terus kalau misalkan mau berpendapat atau mau mengekspresikan itu juga dengan cara-cara yang tepat, dengan cara-cara yang baik juga. Jangan sampai apa yang kita maksud itu sebenarnya baik, karena caranya salah akhirnya diterima orang lain juga salah dan akhirnya timbullah percekcokan atau perpecahan. Jangan sampai. Jadi ya pintar-pintarnya kita menyampaikan itu dengan baik. Kita harus bisa menghargai pilihan-pilihan yang masing-masing orang ambil. Kalau misalkan mereka suka di A, ya biarlah mereka bahagia dengan pilihannya. Kalau ada orang lain suka yang di B, biarin aja. Jangan dipaksakan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita pandang itu benar, belum tentu orang lain itu juga setuju gitu. Jadi ya saling menghargai aja. Ya buat teman-teman yang kadang masih suka insecure atau nggak percaya diri dengan penampilan dari fisik kalian, semangat terus, nggak apa-apa. Kalian jangan minder, cintailah diri kalian apa adanya. Tunjukkan bahwa kalian itu mampu, bahwa kalian itu punya kelebihan juga, punya potensi gitu. Nah, keluarkan tuh dengan hal-hal yang positif gitu. Ya jadi teman-teman perlu diingat ya, dan digarisbawahi, tidak ada yang salah dengan tubuh Anda, tetapi ekspektasi sosial dan standar sosial yang mungkin terbentuk di masyarakat itulah yang menjadikan diri kita tuh dituntut lebih gitu. Cantik tuh harus kayak gini, ganteng tuh harus kayak gini. Setiap individu itu ganteng dan cantik sesuai dengan diri kalian apa adanya gitu loh. Setiap manusia punya keunikannya masing-masing. Cintailah diri kalian dengan apa adanya yang kalian miliki, segala kekurangan dan kelebihan apapun yang ada di dalam tubuh kalian, kalian itu tetap berharga. Yuk kita sama-sama terima diri kita apa adanya. Jadilah diri kalian sesuai dengan apa yang kalian. Pesanku buat teman-teman sesama perempuan gitu, yuk kita bikin lingkaran, kita bergandengan tangan, saling berbagi cerita, saling berbagi perasaan, saling berbagi keberanian gitu. Maksudnya ketika kita membuat sebuah lingkaran gitu sama perempuan yang bisa saling menguatkan, itu tuh pasti kita tidak akan pernah merasa sendirian sih. Jadi kita harus support satu sama lain. Oke, pesan gue buat teman-teman yang masih suka melakukan mencela sesama teman-teman cewek kita, saran gue adalah coba kita kenali situasinya dulu. Jangan sampai kita mengucapkan yang salah kepada teman kita, justru itu malah jadi menyinggung dia gitu. Kita baca dulu situasinya, tahan mulut kita, tahan omongan kita gitu, jaga banget omongan kita. Kenali dulu situasi, kenali dulu karakter si orangnya gitu. Jangan asal main kasih saran gitu. Tunggu dulu dia bersedia nggak menerima saran dari kita gitu loh. Biasa kan kalau misalnya orang udah bersedia untuk menerima saran dari kita adalah dengan dia bercerita nih sama kita nih. Tapi pastiin dulu juga kita bener-bener tahu apa nggak nih ceritanya dia sedetail mungkin. Kita bener-bener tahu nggak tentang dia gitu sedetail mungkin. Ketika kita sudah tahu dan kita mencoba mengasih saran juga, kasih dengan kata-kata yang coba yang menenangkan dia gitu. Jangan yang lu jangan seperti ini, lu harusnya tuh nggak usah melakukan seperti ini gitu, lu harusnya nggak usah melakukan seperti itu terlalu keras gitu. Tapi kayaknya
bisa nggak ya kalau misalnya lu melakukan ini dengan seperti itu, dengan hal-hal yang lain gitu, mengalihkan dengan hal-hal yang lain. Bisa nggak kalau misalnya pun dia merasa nggak bisa atau dia mau mencoba dulu, itu terserah dia. Balik kalau respon itu balik ke dia ya. Tapi kalau misalnya kita di posisimu ini memberikan pesan adalah jangan sampai dengan kata-kata yang Pesan untuk kaum perempuan yang ada di luar sana, kalian itu cantik sekali seperti apa adanya diri kalian saat ini. Kalian terlahir dengan kelebihan yang kalian punya untuk dipamerkan. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu insecure sama diri kalian. Kalian pasti punya kelebihan yang bisa kalian tunjukkan sama orang-orang. Kalian boleh punya idola yang biasanya kalian tuh pengen seperti apa yang kalian idolakan itu kan, punya kulit seperti dia, punya rambut seperti dia, itu nggak apa-apa untuk motivasi kalian. Tapi jangan sampai itu membuat kalian menjadi diri orang lain dan tidak menjadi diri sendiri gitu. Kalau kita punya keterbatasan atau kita tidak bisa memiliki apa yang orang lain punya, kita cukup berbesar hati aja menerima diri kita sendiri dan mencari potensi lain, kelebihan kita yang lain yang bisa kita gunakan untuk menjadikan diri kita ini lebih bermakna untuk orang lain. Pesannya sebenarnya nggak cuma semua perempuan, tapi semua manusia nggak berhak untuk saling mencela itu sih sebenarnya ya. Tapi khususnya untuk case perempuan, balik lagi, kita diciptakan itu sama, diciptakan dengan penuh kasih sayang oleh Tuhan. Jadi balik lagi, kalau kita mencela orang lain, sesama perempuan, itu kan sama aja kita mencela ciptaan Tuhan gitu ya. Balik lagi, Tuhan yang telah menciptakan lo, nah lo mencela ciptaan lo sama aja lo mencela diri lo sendiri, karena lo juga ciptaan Tuhan gitu kan. Jadi nggak ada yang sempurna, diciptakan sempurna, nggak ada. Semua pasti punya kelemahan dan kelebihan, punya talent di bidang ini, dan bidang ini. Jadi nggak ada alasan untuk kita saling mencela, apalagi terkait dengan penampilan. Belajar untuk mengontrol apa yang keluar dari mulut kita, itu yang terpenting sih. Be yourself, ya apa adanya aja lah, gitu sih. Gak ada yang salah sama badan lo, yang salah itu adalah banyak kesan yang membuat lo gak bisa menerima diri lo apa adanya. Kurangin insecurities lo dengan improve diri lo, jadi apa yang lo suka, dan gak usah pedulin apa kata lo. You are special as you are, just love yourself. Mulai sekarang, be yourself, dan mulai belajar untuk saling kasih support yang tidak mencela diri orang lain, terutama kepada body image seseorang. Oke? Gue Ervia Febriani. Woman support woman is not bullshit. Gue Farah Nur Sabrina. Woman support woman, it's not bullshit. So, saya Fania, woman support woman is not bullshit.